Skip Bapak Ibu, jangan di skip video saya karena banyak informasi penting yang saya berikan ke Bapak Ibu guru sekali. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas bocoran soal kelas guru kelas ya dan guru PAI, pendidikan agama Islam. Ini nanti saya rangkaikan dengan lanjutan dari pembahasan 39 kisi-kisi Bapak Ibu. Jadi semua mapel bisa nonton ini sebagai acuan ya. Sebelum kita lanjut, saya mau Bapak Ibu Guru klik subscribe, like, dan bantu share ke sosial media Bapak Ibu Guru biar saya makin semangat untuk mengupload video-videonya. Dan jangan lupa berkomentar juga biar saya makin semangat Bapak Ibu. Oke, kita langsung ke pembahasan kita mengenai bocoran dari yang sudah ujian terkait guru kelas dan guru PAI ya. Nah, sebelumnya saya ingin perlihatkan dulu Bapak Ibu beberapa komentar dari teman-teman. Ini sebenarnya banyak komentar ya. Saya tidak sempat cantumkan satu-satu, saya hanya ambil dua saja ya. Ini dia dari Ibu Elia Ana Yualita 5214 kemarin, one day ago. Terima kasih banyak Pak atas ilmunya. Saya sudah selesai ujian hari ini 10 Desember 2024. Nilai saya ini alhamdulillah dapat nilai 578 ya. Alhamdulillah sangat tinggi nih Bapak Ibu. Bagus ya. Cukup bagus, mudah-mudahan dapat formasi. Dia peringkat 1 di sesinya ya. Saya belum sempat tanya apakah dia guru kelas atau guru apa ya, bahasa Inggris kah atau guru apa ya. Saya langsung screenshot tadi nih sebelum saya buat videonya nih. Terima kasih Pak, berkat ilmu yang diberikan Bapak melalui video di channel ini, aku bisa mencapai nilai 559 ya. Alhamdulillah, itu juga termasuk tinggi di tanggal 11 kemarin karena selalu menonton video Bapak. Terima kasih ya Pak. Alhamdulillah. Ini Ibu Eva Mutia 241 ya. Bisa dilihat di kolom komentar Bapak Ibu, ada banyak yang sudah ujian di sana. Alhamdulillah nilainya cukup memuaskan ya, cukup bagus menurut saya. Nah, sekarang ini terkait FR, saya tutup nomornya untuk privasi beliau Bapak Ibu. Ini dari guru PAI kemarin pesannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, mau cerita tadi aku tes P3K, nilainya alhamdulillah 543. Menurut kakak nilainya bagus tidak? Ya, soalnya formasi untuk guru PAI hanya 4, jadi yang keluar hanya 4 untuk khusus guru PAI. Waalaikumsalam, semoga saja lulus Pak. Amin ya. Terima kasih kakak bantuannya. Jadi ini hanya satu chat ya. Sebenarnya banyak chat yang masuk, tapi saya sudah tidak temukan Bapak Ibu karena ribuan chat yang masuk untuk pesan soal. Jadi saya tidak temukan lagi. Saya capek cari beberapa chat dari teman-teman guru PAI. Nah, beberapa chat juga itu mengatakan termasuk di komentar bahwa soal PAI-nya kurang keluar ya. Jadi ini khusus untuk guru PAI, perhatikan baik-baik ya. Soal PAI-nya katanya tidak, sangat sedikit yang keluar, kebanyakan menjurus ke guru kelas. Saya juga tidak tahu kenapa menjurus ke guru kelas untuk PAI ini. Nah, kemudian yang mapel lain alhamdulillah aman, tidak ada yang mengeluh terkait banyaknya guru kelas yang muncul di guru PAI. Nah, Bapak Ibu, bagi yang pesan sama saya seharusnya itu tidak bingung lagi ketika soalnya banyak di guru kelas, karena yang saya kasihkan 2 e-book ya, 2 e-book yang saya suruh pelajari dengan mantap. Kemarin ada yang bertanya saya harus fokus di mana, apakah yang ini atau yang ini. Itu 2 e-book Bapak Ibu harus dipelajari secara maksimal. Inilah yang kita takutkan kalau misalnya sedikit meleset dari mapel yang kita ampuh seperti ini. Saya yakin yang belajar 2 e-book, yang e-book bonus itu yang
dipelajari dengan maksimal, saya yakin nilainya tidak akan rendah. Saya yakin bisa juga jawab ya, kalau dipelajari dengan maksimal ya. Untuk guru PAI. Kemudian untuk guru kelas, ini kemarin yang rajin chatting sama saya lupa terus nama ibu ini ya, foto anak-anak ini. Nih, minggu, Pak, saya dapat nilai 570. Banyak yang keluar tentang asesmen serta anak berkebutuhan khusus. Nah, ini sudah dibahas di poin sebelumnya, sudah dibahas lengkap di bocoran soal, di 39 kisi-kisi, itu sudah dibahas semua Bapak Ibu. Jadi, saya tidak perlu bahas lagi mengenai anak berkebutuhan khusus dan asesmen. Seperti yang saya bilang, bahwa tiap orang beda jatahnya. Ada yang dapat banyak asesmen, ada yang dapat banyak disabilitas, ada yang dapat banyak berkebutuhan khusus, ada yang dapat banyak diferensiasi. Jadi kalau ada teman guru yang ingin pesan dan mengatakan soalnya pasti keluar, saya hanya senyum-senyum saja. Dan itu banyak ya, banyak guru yang seperti itu yang meminta untuk soal yang pasti keluar. Kalau ada bimbel atau YouTuber seperti ini yang memastikan soalnya keluar 100%, yakinlah bahwa dia hanya ingin produknya laku Bapak Ibu ya. Jadi jangan terlalu naif ya, jangan terlalu berharap soalnya bakal keluar semua. Saya sudah sering bilang, jatah soal kita itu tidak sama setiap satu orang, meskipun formasinya sama. Seperti itu tadi, ada yang banyak disabilitas, kebutuhan khusus, diferensiasi, inklusif, jadi beda-beda ya. Jadi kebetulan banyak dapat ini, alhamdulillah. Kebetulan banyak dapat ini, alhamdulillah. Jadi saya sering bilang, yang pesan minimal paling ya, paling minimal itu mirip. Nah, kalau banyak sedikitnya itu tergantung rezeki teman-teman, seperti itu. Kemudian, amin Pak, yang saya ingat kata kunci pembahasan Bapak saja yang 39 kisi-kisi itu. Soalnya simple, tapi jawabannya hampir sama. Refleksi terhadap peserta didik banyak yang keluar. Jadi kemarin sudah kita bahas juga di refleksi. Ini semua ada di bonus ebook yang saya bagi-bagikan Bapak Ibu. Jadi kalau kita sudah kuasai 39 kisi-kisi, mau dapat jatah disabilitas banyak tidak masalah. Mau dapat refleksi banyak tidak masalah, karena kita sudah menguasai 39 kisi-kisi itu. Makanya setiap yang pesan, saya kasih bonus untuk 39 kisi-kisi itu yang sudah saya rinci. Kalau yang khusus mapelnya itu sengaja tidak saya rinci Bapak Ibu. Memang tidak saya rinci, ini terkait dengan relevansi, ini terkait diferensiasi. Tidak saya rinci seperti itu, langsung saya kasih soal yang disesuaikan dengan 39 kisi-kisi itu tadi. Kalau yang bonus saya sudah siapkan dengan rinci di sana. Jadi kalau sudah kuasai bonus itu, apapun yang kalian temukan itu bakal bisa dijawab dengan mudah. Seperti itu ya. Makanya jangan di skip Bapak Ibu. Jangan di skip video saya, karena banyak informasi penting yang saya berikan ke Bapak Ibu guru sekalian. Kebanyakan Bapak Ibu guru awal-awalnya langsung skip. Jangan ya. Itu di awal-awal itu banyak info yang Bapak Ibu guru harus pahami di sana. Baik, bagi Bapak Ibu guru yang belum pesan, masih ada waktu untuk yang detik-detik terakhir ujian ini. Silahkan pesan dari sekarang biar tidak menyesal nanti kalau nilainya rendah. Nah, inilah yang saya maksud bonusnya ya. Jadi semua yang pesan itu dapat bonus ebook ini. Ya Bapak Ibu, ini sudah rinci 39 kisi-kisi untuk semua mapel ya. Baik, sekarang kita lanjut ke pembahasan kita mengenai 39 itu ya. 39 kisi-kisi. Kemarin kita sudah bahas 18 active listening. Kita akan lanjutkan insya Allah ini ya, 3, karena saya masih agak capek dari pelatihan Bapak Ibu. Makanya 3 hari baru tidak ada celah untuk saya buat materi video untuk YouTube. Makanya
Saya agak gelisah juga sebenarnya. Saya sudah janji untuk tiap hari upload. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Ini terkait tanggung jawab saya juga di mapel di dinas saya ya. Baik, kita langsung lihat. Sekarang sudah di poin 19, kesepakatan dan kebiasaan positif di lingkungan belajar. Kesepakatan dan kebiasaan positif di lingkungan belajar adalah prinsip yang bertujuan menciptakan suasana belajar yang kondusif melalui kerjasama antara guru dan siswa. Hal ini mencakup yang pertama adalah kesepakatan kelas. 1. Guru dan siswa bersama-sama menyusun aturan dan tata tertib yang disepakati bersama. Contoh, datang tepat waktu, menghormati pendapat orang lain, dan menjaga kebersihan kelas. Yang kedua, terkait dengan kesepakatan kelas. Kesepakatan ini memberi rasa tanggung jawab dan keterlibatan siswa dalam menciptakan suasana belajar yang nyaman. Yang kedua, kebiasaan positif. Yang pertama, kebiasaan yang diterapkan secara konsisten, seperti menggunakan bahasa yang santun, dengan mendengarkan dengan aktif, saling membantu, dan menjaga ketertiban. Yang kedua terkait kebiasaan positif, yaitu kebiasaan ini dibangun melalui pembiasaan, penguatan positif atau reward, dan contoh nyata dari guru. Ya, jadi penguatan positif atau reward itu tidak selamanya berbentuk hadiah utuh ya, tapi dengan verbal itu sudah cukup ya, sudah sangat bagus Bapak Ibu. Misalnya bagus, jawabannya sudah bagus, seperti itu. Oke, kita lihat contoh soalnya untuk kesepakatan dan kebiasaan positif di lingkungan belajar. Sebagai seorang guru di kelas, Anda selalu menekankan pentingnya kedisiplinan, baik dalam hal datang tepat waktu, mengerjakan tugas, dan mengikuti aturan yang ada. Namun, akhir-akhir ini Anda memperhatikan bahwa ada beberapa siswa yang mulai melanggar aturan tersebut. Salah satunya adalah seorang siswa yang sering terlambat datang ke kelas, tidak mengerjakan tugas rumah, dan tidak berpartisipasi aktif saat pelajaran berlangsung. Anda telah memberikan teguran secara lisan kepada siswa tersebut, tetapi perilaku tersebut belum menunjukkan perubahan. Suatu hari, Anda menemukan siswa tersebut mengobrol dengan teman sebangkunya selama pembelajaran berlangsung, sehingga mengganggu konsentrasi teman-temannya. Nah, ini cukup hot ya, soalnya cukup panjang. Harus fokus Bapak Ibu kalau menghadapi soal seperti ini. Bagaimana Anda menanggapi situasi ini? A. Memberikan teguran keras di depan kelas agar semua siswa tahu bahwa Anda tidak mentolerir perilaku tersebut dan mengharapkan perubahan segera. B. Menyuruh siswa tersebut untuk keluar dari kelas sebagai bentuk hukuman atas kelalaiannya. C. Menghampiri siswa setelah pelajaran dan mengajaknya berbicara secara pribadi untuk mencari tahu apa yang menyebabkan perilaku tersebut, sambil mengingatkan pentingnya kedisiplinan dan tanggung jawab terhadap tugas-tugas. D. Menyuruh siswa tersebut untuk mengerjakan tugas tambahan yang lebih sulit sebagai bentuk hukuman agar dia lebih disiplin. E. Mengabaikan perilaku tersebut dan lanjutkan mengajar karena Anda merasa tidak semua siswa terpengaruh oleh kelakuan siswa tersebut. Silahkan dijawab dulu Bapak Ibu. Ini termasuk soal yang hot ya. Nah, ini kasusnya. Kita sering sebagai guru sering menekankan pentingnya kedisiplinan. Dapat tepat waktu, mengerjakan tugas, mengikuti arahan yang ada. Namun akhir-akhir ini kita memperhatikan bahwa ada siswa kita yang mulai melanggar aturan tersebut. Salah satunya seorang siswa yang sering datang terlambat, tidak mengerjakan tugas, tidak berpartisipasi aktif. Anda telah memberikan teguran secara lisan kepada siswa tersebut, tetapi perilaku tersebut belum menunjukkan perubahan. Suatu hari menemukan mengobrol dengan teman sebangkunya setelah pelajaran berlangsung, sehingga mengganggu konsentrasi belajar.
Baik, saya yakin Bapak Ibu Guru sudah mengunci jawabannya. Saya yakin tanpa melihat soal yang panjang tadi itu, kalau belajar dari awal sama saya, pasti bisa menjawab soalnya langsung tanpa membaca soal yang panjang itu dan membuang waktu. Tapi sebaiknya saran saya itu digunakan kalau sudah diburu waktu ya, biar lebih mantap jawabannya Bapak Ibu. Jawaban yang tepat adalah opsi C ya. Sebagai guru, pendekatan yang penuh empati dan pengertian sangat penting. Dengan berbicara secara pribadi dengan siswa, Anda dapat mengetahui alasan dibalik perilaku tersebut dan memberikan dukungan yang sesuai, seperti membantu mengatasi kesulitan belajar atau memberikan strategi untuk meningkatkan kedisiplinan. Dengan cara ini, Anda menunjukkan perhatian terhadap siswa yang dapat meningkatkan motivasi dan perubahan perilaku mereka. Menghukum atau memberikan peringatan keras mungkin hanya memperburuk situasi dan menciptakan ketegangan, sementara pendekatan yang lebih efektif dalam jangka panjang. Kita lihat opsi-opsinya ya Bapak Ibu. Ini memberikan teguran keras. Saya bilang kalau di SJT itu tidak butuh jawaban yang terlalu ekstrim ya. Kemudian tidak butuh juga jawaban yang ada kata hukuman. Ya, pasti ini nilainya rendah semua Bapak Ibu. Jadi tidak ada nilai salah ya. Yang salah kalau kita dapat nilai 0 kalau kita tidak jawab. Menghampiri siswa, nah ini yang terbaik ya. Menyuruh siswa tersebut mengerjakan tugas tambahan yang lebih sulit sebagai bentuk hukuman agar dia lebih disiplin. Ya, ini juga bagus, tapi ini terkait lagi dengan hukuman. Mengabaikan, nah ini sudah kita tandai dengan baik bagi yang dari awal belajar di sini. Sudah jelas, poin tertinggi ada di opsi C ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kesepakatan dan kebiasaan positif di lingkungan belajar. Anda mengajar di sebuah kelas yang terdiri dari berbagai karakter siswa. Sebagian besar siswa mematuhi aturan dan memiliki kebiasaan positif dalam belajar, seperti menyelesaikan tugas tepat waktu, menjaga kebersihan ruang kelas, dan berpartisipasi aktif dalam diskusi. Namun, ada seorang siswa yang sering tidak membawa buku pelajaran, tidak mengerjakan tugas, dan bahkan sering mengganggu teman-temannya di kelas. Beberapa siswa lain mulai merasa terganggu dengan perilaku siswa ini. Tetapi mereka juga takut untuk menegur siswa tersebut. Anda sebagai guru merasa perlu untuk menanggapi situasi ini dengan bijak, mengingat pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi siswa. Apa yang akan Anda lakukan mengatasi masalah ini? A. Menghukum siswa tersebut dengan memberikan tugas tambahan yang lebih banyak agar dia merasa malu dan sadar atas kelalaiannya. B. Mengadakan pertemuan dengan siswa tersebut untuk mencari tahu penyebab di balik perilakunya, memberikan teguran dengan tegas, dan memberikan kesempatan untuk memperbaikinya. C. Memberikan peringatan keras di depan kelas agar semua siswa tahu bahwa tidak ada toleransi terhadap pelanggaran aturan. D. Meminta bantuan dari orang tua siswa untuk menyelesaikan masalah ini dan berharap orang tua dapat memberi pengaruh positif terhadap perilaku siswa tersebut. E. Mengabaikan siswa tersebut dan fokus pada siswa yang aktif dan mengikuti aturan karena dia tidak terlalu mengganggu jalannya pelajaran. Silahkan dijawab dulu Bapak Ibu Guru. Saya yakin Bapak Ibu Guru bisa langsung mengunci jawabannya ini ya. Baik, jadi jawaban terbaiknya ada di opsi B ya. Nah, mengadakan pertemuan dengan dengan siswa tersebut adalah langkah yang lebih konstruktif dan bijaksana. Ingat di tips trik 11 kemarin itu ya. Dengan berbicara langsung, Anda dapat mencari tahu apa yang menjadi penyebab siswa tersebut tidak membawa buku atau mengganggu teman-temannya. Bisa jadi ada masalah yang perlu diatasi seperti kesulitan dalam materi pelajaran atau masalah pribadi. Memberikan kesempatan bagi siswa untuk memperbaiki perilakunya dengan memberikan pengertian dan motivasi yang positif dapat mengarah pada perubahan yang lebih baik
dibandingkan dengan hanya memberikan hukuman atau mengabaikan masalah. Coba kita lihat dulu ya opsi-opsi yang lain, biar Bapak Ibu guru latihan juga, belajar juga mengeliminasi jawaban-jawaban yang nilainya rendah. Menghukum kita tinggalkan. Ini mempermalukan ya, kita kurang bagus juga. Kemudian opsi C, memberikan peringatan keras di depan kelas agar semua siswa tahu betapa ada toleransi terhadap pelanggaran. Nah, ini terkesan ekstrim ya, jelas nilainya pasti tidak sempurna. Kalaupun bagus, paling di 3-4 saja. Meminta bantuan dari orang tua siswa untuk menyelesaikan masalah ini dan berharap orang tua dapat mempengaruhi pengaruh positif terhadap perilaku siswa tersebut. Nah, ini saya kasih 4 ya. Mengabaikan langsung kita tinggalkan, Bapak Ibu. Seperti itu ya. Cara mengeliminasi dengan cepat jawaban-jawaban yang ada di soal. Kita lanjut terkait sekarang di poin ke-20, konsep-konsep dan prinsip-prinsip motivasi dalam pendidikan. Jadi 19 sampai 20 itu sebenarnya agak mirip-mirip ya Bapak Ibu. Jadi semuanya saling terkait 39. Jadi ini sangat mirip yang ketiga poin ini. Kita lihat dulu pengertiannya. Motivasi dalam pendidikan adalah dorongan internal atau eksternal ya. Jadi ada 2 motivasi yang menggerakkan siswa untuk belajar dan mencapai tujuan pendidikan. Konsep ini melibatkan aspek kognitif, emosional, dan sosial yang memengaruhi proses belajar siswa. Motivasi dapat dibagi menjadi 2 jenis utama, yaitu motivasi intrinsik sama dengan motivasi internal ya. Dorongan yang berasal dari dalam diri siswa seperti rasa ingin tahu, kesenangan belajar, atau keinginan menguasai sesuatu. Contoh, siswa belajar bahasa Arab karena ia tertarik pada budaya Timur Tengah. Motivasi intrinsik atau sama dengan motivasi eksternal yang ini, dorongan yang berasal dari luar diri siswa sebagai penghargaan, pujian, atau nilai. Contoh, siswa belajar karena ingin mendapatkan nilai bagus atau memenangkan penghargaan. Seperti itu ya. Jadi inilah 2 jenis motivasi yang perlu kita fahami bersama. Kita lanjut ke contoh soal terkait atau prediksi soal terkait dengan konsep dan prinsip-prinsip motivasi dalam pendidikan. Sebagai guru, Anda melihat bahwa beberapa siswa di kelas seringkali kehilangan motivasi dalam belajar. Mereka merasa tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Bagaimana Anda akan bertindak? A. Memberikan hukuman kepada siswa yang tidak fokus untuk mendorong mereka lebih serius. B. Memberikan pujian kepada siswa yang berusaha meskipun hasilnya tidak memuaskan untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka. C. Membiarkan siswa yang tidak termotivasi belajar sendiri dan tidak ikut campur. D. Mengabaikan masalah tersebut karena siswa yang tidak termotivasi akan kembali termotivasi dengan waktu. Dan E. Memperkenalkan mata pelajaran lain yang lebih menarik agar siswa bisa memilih mata pelajaran yang mereka sukai. Silakan dijawab dulu Bapak Ibu. Baik, saya yakin Bapak Ibu guru sudah mengunci jawabannya. Kita lihat. Jadi jawaban terbaik adalah memberikan pujian. Ini tadi berbentuk reward ya. Ini terkait dengan motivasi eksternal kepada siswa ya. Meskipun hasilnya tidak memuaskan, merupakan salah satu prinsip motivasi dalam pendidikan yang disebut motivasi intrinsik. Hal ini membantu meningkatkan kepercayaan diri dan mendorong siswa untuk terus berusaha. Pujian yang bersifat proses bukan hasil ya, lebih efektif dalam menjaga motivasi siswa dalam jangka panjang. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kita lihat dulu satu-satu ya. Saya selalu seperti ini Bapak Ibu biar Bapak Ibu bisa
semacam simulasi untuk eliminasi jawaban yang kurang tinggi poinnya, memberikan hukuman, kita tinggalkan, ini kita simpan, misalnya ya, kalau belum kita tahu jawabannya, membiarkan sama dengan mengabaikan, menunda, sudah sering saya ulang-ulang. Nah, ternyata ada lagi mengabaikan. Kalau di sini memperkenalkan mata pelajaran lain yang lebih menarik agar siswa bisa milih mata pelajaran yang mereka sukai. Nah, ini keluar dari konteks dan tujuan pembelajaran, keluar dari relevansi topik ya yang dikuasai. Jadi silakan Bapak Ibu guru kasih sendiri jawaban yang memiliki poin 4 ya. Kita lanjut ke prediksi soal berikutnya atau terkait dengan konsep dan prinsip-prinsip motivasi dalam pendidikan. Anda sedang mengajarkan materi baru yang cukup sulit bagi sebagian siswa di kelas. Beberapa siswa mulai tampak kebingungan dan kehilangan semangat. Apa yang akan Anda lakukan untuk memotivasi mereka? A. Memberikan tugas lebih mudah untuk siswa yang kesulitan. B. Menurunkan standar pencapaian untuk semua siswa agar tidak ada yang merasa gagal. C. Menggunakan pendekatan belajar yang variatif seperti diskusi kelompok atau metode praktikum untuk membuat materi lebih menarik. D. Meminta siswa untuk belajar secara mandiri tanpa bimbingan lebih lanjut. Dan E. Menetapkan sanksi bagi siswa yang tidak berhasil mengikuti pelajaran. Silahkan dijawab dulu Bapak Ibu. Baik, saya yakin sudah dijawab. Kita lihat pembahasan soalnya. Jadi yang memiliki poin tertinggi adalah menggunakan pendekatan yang variatif seperti diskusi kelompok atau praktikum dapat membantu memotivasi siswa dengan memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik dan relevan. Hal ini sesuai dengan prinsip motivasi keterlibatan aktif yang mendorong siswa untuk terlibat lebih dalam proses belajar. Kita lihat opsi-opsinya. Memberikan tugas lebih mudah untuk siswa yang kesulitan. Ini berarti dia tidak, kalau yang ini bisa jadi tujuan pembelajarannya mereka tidak capai ya untuk yang kesulitan ini. Menurunkan standar pencapaian untuk semua siswa agar tidak ada yang merasa gagal. Nah, ini bisa menimbulkan masalah baru, mirip dengan opsi A. Karena yang dalam kelas itu pasti ada yang namanya kesenjangan ya antara yang pintar dengan yang kurang, karena kalau menurunkan standar bisa jadi masalah baru karena yang aktif ini bisa cenderung bosan, cepat selesai dan sebagainya. Saya yakin Bapak Ibu guru pernah merasakan itu. Menggunakan pendekatan belajar yang variatif. Nah, inilah yang terbaik ya. Inilah yang memiliki poin terbaik tadi. Meminta siswa untuk belajar secara mandiri tanpa bimbingan lebih lanjut. Hindari tanpa bimbingan. Jawabannya ada tanpa bimbingan. Kemudian menetapkan sanksi. Ini sanksi sama dengan hukuman. Oke. Ini bisa nilai 4 ya. Atau yang ini. Bisalah. Kita lanjut ke soal berikutnya. Masih terkait konsep dan prinsip motivasi dalam pendidikan. Seorang siswa menunjukkan minat yang tinggi pada suatu topik tertentu. Namun, dia merasa mampu untuk berprestasi di bidang lain yang lebih umum. Apa yang akan Anda lakukan untuk memotivasi siswa tersebut? A. Memaksa siswa tersebut untuk mengikuti semua mata pelajaran tanpa kecuali. B. Mengabaikan minat siswa dan fokus pada pelajaran yang dianggap penting oleh sekolah. C. Menyediakan kesempatan bagi siswa untuk mengeksplorasi minatnya lebih dalam sambil tetap mendukung prestasi di mata pelajaran lain. D. Mendukung siswa untuk berhenti belajar hal-hal lain yang tidak menarik baginya. Dan E. Memberikan penghargaan hanya kepada siswa yang berprestasi tinggi di semua mata pelajaran. Silahkan dijawab dulu Bapak Ibu.
Baik, saya yakin Bapak Ibu guru sudah jawab soalnya. Jadi jangan lupa berkomentar ya Bapak Ibu, subscribe dan komen like-nya. Saya tunggu di sini nanti. Jangan pelit-pelit untuk like dan komennya Bapak Ibu. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah opsi C ya. Mendukung siswa untuk mengeksplorasi minat mereka lebih dalam sambil tetap memberikan perhatian terhadap mata pelajaran yang lain, mencerminkan prinsip motivasi ekstrinsik yang seimbang dan motivasi intrinsik. Ini membantu siswa merasa dihargai dan tetap termotivasi untuk belajar. Kita lihat opsi-opsinya. Memaksa siswa untuk mengikuti semua mata pelajaran tanpa kecuali. Ini memaksa, ini terkesan tidak kreatif ya. Saya yakin nilainya rendah. Mengabaikan juga rendah. Langsung kita tinggalkan. Ini anggaplah kita simpan. Kemudian mendorong siswa untuk berhenti belajar hal-hal lain yang tidak menarik baginya. Ini kurang kreatif juga. Memberi penghargaan hanya kepada siswa yang berprestasi tinggi. Nah, ini bisa jadi dapat poin 4. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sekarang sudah berada di poin 21 dari 39 kisi-kisi, yaitu mengembangkan motivasi siswa ya. Mengembangkan motivasi siswa adalah proses memberikan dorongan kepada siswa agar mereka semangat dan minat untuk belajar secara mandiri dan berkelanjutan. Hal ini dapat dilakukan dengan yang pertama, memberikan tujuan yang jelas. Siswa lebih termotivasi jika memahami manfaat pembelajaran untuk kehidupan mereka. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis minat, melibatkan topik yang relevan dengan minat siswa. Kemudian, memberikan penghargaan dengan penguatan positif. Apresiasi terhadap usaha siswa, mendorong mereka untuk terus berprestasi. Yang keempat, menggunakan variasi metode pembelajaran, aktivitas yang menarik seperti diskusi, proyek, atau permainan dapat meningkatkan motivasi. Yang kelima, membangun hubungan positif. Guru yang mendukung dan memahami kebutuhan siswa akan meningkatkan motivasi intrinsik mereka. Kita langsung masuk ke contoh soalnya. Dalam beberapa minggu terakhir, Anda mengamati bahwa sebagian besar siswa di kelas Anda terlihat tidak antusias mengikuti pelajaran. Mereka cenderung pasif dan kurang berpartisipasi, terutama saat kegiatan diskusi kelompok. Beberapa siswa juga terlihat mengobrol dan tidak memperhatikan materi yang sedang diajarkan. Anda telah mencoba berbagai pendekatan, tetapi hasilnya masih belum memadai. Anda ingin menunjukkan motivasi mereka dan membuat suasana belajar lebih menyenangkan dan produktif. Apa yang akan Anda lakukan untuk meningkatkan motivasi siswa di kelas Anda? A. Memberikan sanksi kepada siswa yang tidak aktif atau mengobrol di kelas untuk menunjukkan bahwa Anda serius dalam menjaga disiplin. B. Menggunakan metode pembelajaran yang lebih menarik, seperti pembelajaran berbasis proyek yang memungkinkan siswa untuk belajar dengan cara yang lebih kreatif dan sesuai dengan minat mereka. C. Mengurangi jumlah tugas dan ujian untuk mengurangi tekanan pada siswa dan berharap ini akan meningkatkan minat mereka terhadap pelajaran. D. Menambahkan lebih banyak kompetensi di dalam kelas, seperti memberikan hadiah untuk kelompok yang paling aktif atau mencapai hasil terbaik dalam ujian. Dan E. Membiarkan siswa bekerja dengan cara mereka sendiri tanpa banyak intervensi, berharap mereka akan termotivasi belajar tanpa terlalu banyak arahan dari guru. Silahkan dijawab dulu Bapak Ibu. Yang mana kira-kira jawaban terbaik yang Bapak Ibu bisa pilih? Silahkan dijawab dulu ya.
Baik, jadi jawaban terbaiknya ada di opsi B ya. Menggunakan pembelajaran yang lebih menarik seperti pembelajaran berbasis proyek dapat meningkatkan motivasi siswa dengan cara yang lebih menyenangkan dan relevan dengan minat mereka. Ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerja dalam kelompok dan menyelesaikan masalah nyata yang mendorong keterlibatan aktif mereka. Pendekatan berbasis minat siswa terbukti lebih efektif dan motivasi intrinsik ya, dalam mengembangkan motivasi intrinsik. Kita coba lihat satu persatu opsinya. Nah, ini agak hots, agak panjang Bapak Ibu, tapi bisa kita tadi banyak yang di komentar bilang berikan hots, berikan yang hots. Sebenarnya hots dan panjang sama saja Bapak Ibu. Tetap ada kata kunci yang bisa kita tangkap di sana di opsi-opsinya. Memberikan saksi, ini kan panjang ini Bapak Ibu ya. Langsung kita bisa eliminasi di sini. Kemudian menggunakan model pembelajaran yang lebih menarik seperti pembelajaran berbasis proyek. Nah, ini otomatis kita simpan dulu ya. Mengurangi jumlah tugas dan ujian untuk mengurangi tekanan kepada siswa dan berharap ini meningkatkan minat mereka terhadap pelajaran. Ini sama dengan soal sebelumnya ya. Meskipun panjang, ini sama. Kalau mengurangi bisa jadi tujuan pembelajaran tidak tercapai, TP yang sudah kita tetapkan. Menambah lebih banyak kompetensi dalam kelas seperti memberikan hadiah untuk kelompok yang paling aktif atau mencapai hasil terbaik dalam ujian. Nah, ini saya pikir bagus ya. Tapi lebih bagus di opsi B. Membiarkan. Nah, ini meskipun panjang, saya sudah bilang meskipun satu halaman. Kalau ada kata membiarkan di awal atau di tengah-tengah, itu tidak usah dipakai atau membiarkan ya, mengabaikan ya Bapak Ibu. Oke, sudah selesai ya. Semoga dipahami Bapak Ibu. Bagi yang sering belajar dari awal di sini dan belum ujian, saya yakin sudah bisa paham ya. Sudah paham dengan baik dan mungkin sudah ahli menjawab soal. Selama kegiatan belajar kelompok, Anda melihat bahwa sebagian besar siswa lebih memilih bekerja secara individu karena mereka merasa lebih nyaman. Anda ingin meningkatkan motivasi belajar mereka untuk bekerja sama dalam kelompok. Apa yang akan Anda lakukan? A. Memberikan tugas individu yang lebih menarik untuk menjaga mereka tetap fokus. B. Menetapkan aturan bahwa kerja kelompok adalah bagian penting dari penilaian dan mengharuskan mereka untuk bekerja sama. C. Menciptakan suasana kerja kelompok yang menyenangkan dan relevan dengan minat siswa, serta memberikan kesempatan untuk berbagi ide secara terbuka. D. Menggunakan hukuman bagi kelompok yang tidak bekerja sama untuk memastikan mereka terlibat dalam diskusi. Dan E. Membiarkan siswa memilih apakah mereka ingin bekerja sendiri atau dalam kelompok tanpa intervensi. Silahkan dijawab dulu Bapak Ibu. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya Bapak Ibu. Jangan pelit-pelit untuk like dan komennya, biar saya makin semangat. Baik, kita lihat jawaban terbaiknya. Saya yakin Bapak Ibu guru sudah mengunci. Jadi jawaban terbaiknya ada di opsi C ya. Menciptakan suasana kerja kelompok yang menyenangkan dan relevan dengan minat siswa dapat meningkatkan motivasi mereka untuk bekerja sama dengan pendekatan yang lebih inklusif dan menyenangkan. Siswa dapat lebih terlibat dan merasa lebih nyaman dalam bekerja kelompok. Kita lihat memberikan tugas individu yang lebih menarik, menjaga mereka tetap fokus. Ini kan kita mau dia bekerja sama secara kelompok ya. Nah, sedangkan di sini ini sebenarnya bagus ya, tapi kurang tidak sesuai dengan yang diminta soal ya. Di sini kita mau hilangkan ini. Mereka kebanyakan merasa lebih nyaman bekerja sendiri. Yang kita mau dia berkolaborasi ya, bekerja dalam kelompok. Kalau kita berikan tugas individu yang lebih menarik, itu malah lebih mendukung pembelajaran individu mereka dibanding kolaborasinya kelompoknya ya. Jadi kurang bagus menurut saya. Menetapkan aturan bahwa kerja kelompok adalah bagian penting dari penilaian dan mengharuskan mereka untuk bekerja sama. Ini bagus juga, saya simpan dulu.
kita kasih nilai 4 lah ya. Menciptakan suasana kerja kelompok yang menyenangkan dan relevan dengan minat siswa, serta memberikan kesempatan untuk berbagi ide secara terbuka. Nah, ini juga bagus. Ini mirip dengan opsi B, tapi ada lagi di sini, menetapkan aturan itu terkesan lebih agak sedikit memaksa dengan aturan ya. Tapi sebenarnya bagus, Bang. Cuman ini lebih bagus karena sini dia menyenangkan, relevan dengan minat siswa, dan seperti itulah tuntutan kurikulum sekarang. Menggunakan hukuman sudah kita tinggalkan, membiarkan sudah kita tinggalkan. Jadi itu dia ya jawaban terbaiknya Bapak Ibu. Oke, mungkin ini saja yang sempat saya share pada kesempatan kali ini. Masih capek Bapak Ibu. Ini lagi saya paksakan saja untuk yang ujian besok tanggal 14 insyaallah. 13 besok untuk yang ujian tanggal 13 besok. Hari ini tanggal 12 ya. Mudah-mudahan bisa membantu, bisa memberikan nilai tertinggi insyaallah, amin, seperti yang teman-teman yang lain. Yang belum pesan silahkan pesan, masih ada waktu Bapak Ibu untuk belajar kebut sambil belajar di video saya ya. 2 ebook sambil belajar di video saya semua. Tonton video saya terkait 2024 ini, insyaallah aman, nilainya bakal tinggi Bapak Ibu. Saya garansi itu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.